Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat kalian yang berbintang Taurus. Oke, mari kita lihat hal apakah di sini kita akan coba untuk melihat tentang percintaan kalian untuk dekat-dekat ini. Dan setelah itu kita akan melihat tentang keuangannya Taurus. Oke. Dan seperti biasa ini merupakan ramalan umum. Jadi kalau ramalannya tidak sesuai dengan situasinya Taurus, jangan dipaksakan, oke? Oke. Taurus, percintaan Taurus untuk belakangan ini. Oke, di sini kalian memiliki Page of Cups. Mungkin Taurus berhubungan dengan water sign, Cancer, Scorpio, atau Pisces. Ataukah di sini Taurus berhubungan dengan orang yang lebih muda dari kalian. Dan juga ada Ten of Cups. Oke, jadi Page of Cups, dia langsung loncat ke Ten of Cups dalam artian kalian berhubungan dengan orang yang memiliki energi yang jauh berbeda. Jadi satu orang mungkin dia orangnya, misalnya Taurus, kalau ini energinya kalian Ten of Cups. Jadi kalian memberikan hatinya kalian 100%, dan orang ini dia masih seperti anak kecil, ataukah dia hanya bisa memberikan hatinya dia mungkin 10%, sedangkan kalian sudah memberikan perasaan kalian 100%, seperti itu. Oke. Let's clarify Page of Cups. Let's clarify Page of Cups. Thank you. Ada Ten of Pentacle. Oke. Di sini saya merasa lewat Ten of Pentacle di sini karena ada dua tangan yang seperti ada orang yang menarik seseorang untuk ke atas. Dan dengan adanya keluarga di sini mungkin kalian sudah berkeluarga dengan orang ini, ataukah kalian yang sudah berkeluarga. Dan di sini juga saya merasa lewat kartu ini menyatakan ada orang yang berusaha untuk membantu seseorang untuk naik ke atas atau untuk meningkatkan energinya orang ini. Jadi mungkin juga Taurus, seandainya ini kalian, mungkin kalian yang selalu membantu orang ini, apakah secara finansial ataukah secara emosional, untuk menjadi orang yang lebih dewasa, karena dia ada anak yang masih kecil, maksud saya ada anak yang lebih muda dari kalian. Jadi Taurus mungkin yang mengajarkan orang ini untuk mendewasakan dirinya dia. Dan juga karena ada pohon, jadi pohon merupakan lambang dari earth sign. Jadi earth sign biasanya tentang hal-hal yang berbau duniawi. Jadi di sini hal-hal yang berbau duniawi, misalnya keuangan. Jadi Taurus sepertinya kalian membantu orang ini secara finansial dan juga secara emosional, seperti itu. Jadi ada banyak pengorbanan di sini, atau vice versa. Mungkin cross watcher yang melakukan hal ini, Taurus yang mungkin masih seperti anak kecil. Let's clarify Ten of Pentacle. Knight of Swords. Oke. Dengan adanya kartu Knight of Swords di sini, saya merasa mungkin hubungan kalian dulu waktu kalian baru ketemu, kejadiannya terlalu cepat. Seperti kalian ketemu langsung, mari kita nikah, seperti itu. Sorry. Bukan mari kita nikah, maksud saya di sini, yuk kita pacaran, habis itu mari kita nikah, seperti itu. Perjalanan percintaan kalian mungkin terlalu cepat. Oke. Let's clarify. Entah dari mana, terkadang contoh itu tidak begitu profesional menurut saya, tapi itu yang keluar dari mulut saya. Saya sendiri juga terkadang ketawa, kenapa contohnya seperti ini? Kenapa tidak ada contoh yang lebih wow seperti itu? Sorry Taurus. Let's clarify Knight of Swords. Ace of Pentacle.
Oke, jadi di sini saya juga merasa ada orang mungkin yang punya pilihan baru, apakah Taurus atau pasangannya kalian, dan orang ini dia seperti tadi kalau dia memiliki sifat seperti anak kecil, dia tidak begitu orangnya tidak begitu berpikir, misalnya ada orang yang merayu dia, dia cepat tergoda seperti itu. Mungkin ada orang baru di sini yang hadir ke dalam hidupnya anak kecil ini atau orang yang lebih muda ini yang membuat dia langsung loncat ke orang itu tanpa berpikir. Oke. Atau bisa juga di sini ini mungkin koneksi dari kedua kartu ini, koneksi dari kartu ini menyatakan ada orang baru yang hadir ke dalam hidupnya Taurus dan kalian mungkin sudah siap di sini untuk melepaskan orang yang sudah sering kalian bantu di sini atau orang yang masih bersifat seperti anak kecil ini. Kalian sudah siap untuk melepaskan diri kalian atau orang itu karena ada mungkin kesempatan baru di sini. Mungkin kesempatan baru dengan Taurus, Virgo, atau Capricorn. Oke. Ada juga air sign Aquarius, Libra, Gemini di sini. Let's clarify Ace of Pentacle, the Chariot. Jadi the Chariot merupakan orang yang ingin melepaskan situasi lama dan orang ini perlu fokus. Oke, kalau Taurus misalnya punya situasi baru, Ace of Pentacle, karena Pentacle merupakan orang biasanya yang sudah mapan atau situasi baru ini akan membawa banyak rezeki atau situasinya akan lebih mapan atau kalian mungkin berhubungan dengan orang yang lebih mapan. Orang baru ini mungkin sudah independen atau sudah memiliki keuangan yang bagus. Maka dari itulah dengan adanya kartu The Chariot, Cancer, mungkin di sini juga Taurus kalau berhubungan dengan Cancer, kalian disuruh untuk fokus untuk kedepannya seperti itu. Oke, mungkin sudah waktunya kontrak kalian di sini buat orang lama, mungkin untuk membantu orang lama ini, dan kalian sudah melakukan tugas itu, sudah membantu dia untuk menjadi orang yang lebih dewasa, untuk menjadi orang yang lebih independen, dan sekarang tugas kalian sudah selesai dengan orang lama ini, maka dari itulah kalian dihadirkan di sini orang baru. Oke. Let's clarify the Chariot. Ada Eight of Wands. Oke. Jadi Eight of Wands merupakan orang yang berada dalam jarak jauh. Walaupun jarak kalian misalnya 1 kilometer itu juga namanya berjarak jauhan, jarak jauh seperti itu. Di mana orang baru ini mungkin dia ingin berkomunikasi saat ini, ataukah dia ingin menemui Taurus, atau akan ada pertemuan di sini dengan orang baru. Three of Pentacles. Jadi ada orang mungkin yang masih punya orang ketiga di sini, masih ada ikatan karena kalian bisa melihat ada tali yang dipegang dan ada 3 orang yang memegang tali ini, dalam artian ada orang yang memiliki orang ketiga dan mungkin masih terikat di dalam suatu hubungan. Oke. Let's clarify Three of Pentacles. Thank you. Ada Wheel of Fortune, ya. Sepertinya akan ada perubahan. Ada orang yang akan melepaskan diri dari suatu ikatan di sini. Karena Wheel of Fortune biasanya kalian kalau berada di bawah saat ini juga dari kartu ini, dari deck ini, mengingatkan setiap kartu Wheel of Fortune keluar lewat deck ini, diingatkan kalau kalian berada di bawah, kalian akan berada di atas. Dalam artian kalau kalian sedih saat ini, dalam artian kalian akan bahagia belakangan ini. Kalau kalian bahagia saat ini, berhati-hatilah. Jadi mungkin akan ada perputaran situasi.
Jadi kartu ini selalu mengingatkan kita untuk bersiap-siap dengan suatu perubahan. Oke? Let's clarify Ten of Cups. Let's clarify Ten of Cups. The High Priestess. Jadi The High Priestess merupakan orang yang sangat seimbang, orang yang tidak tergantung sama orang lain, dan kalian juga bisa melihat orang ini dia memiliki banyak kunci, dan juga ada gambaran jantung di sini. Saya merasa orang ini tahu kunci untuk, kalau ada orang di sini yang sakit hati, apakah Taurus atau Crosswatcher, kalau kalian memiliki sakit hati saat ini, kalian sudah tahu kuncinya, kalian sudah tahu cara untuk mengobati sakit ini, mungkin memutar situasi kalian. Kalau misalnya kalian berada di dalam suatu hubungan dan sudah tidak bahagia di dalam hubungan itu, mungkin sudah waktunya untuk menggunakan kunci kalian untuk memutar situasi kalian. Agar roda ini dia bisa berputar, mungkin selama ini kalian mengunci dengan keras sampai roda, bayangkan kalian punya mobil, kalau mobilnya kalian masih terkunci, bagaimana roda kalian bisa berputar? Kalian perlu menghidupkan kunci itu agar kalian bisa berputar seperti itu. Atau situasi kalian bisa berubah. Dan dengan adanya simbol yin dan yang di sini menyatakan orang ini mungkin dia sudah balance. Apakah di sini Taurus atau Crosswatcher? Sepertinya kalian orangnya sangat spiritual dan juga kalian tahu cara untuk menyeimbangkan antara energi maskulin dan feminin, antara yin dan yang, seperti itu, antara kebagusan dan kejelekan. Kalau kalian marah, mungkin kalian sudah tahu, oh, saya marah saat ini, dalam artian energi maskulin saya lebih tinggi. Seperti itu, kalian sudah mengerti mungkin tentang hal itu. Karena The High Priestess merupakan orang yang sangat pengertian dan juga penuh dengan pengetahuan, sangat spiritual, seperti itu. Five of Swords. Oke. Di sini biasanya Five of Swords, kalau di kartu tarot dia orang yang ada dua orang biasanya bertengkar seperti itu. Tapi di sini saya merasa kalian sendiri saat ini, kalian bisa melihat orang ini ada memiliki kupu-kupu di depannya dia. Dalam artian orang ini menggunakan semua tantangan yang dia miliki atau ujian yang dia miliki untuk merubah dirinya dia. Dulu mungkin dia merasa terkekang di dalam suatu ikatan, dan sekarang sepertinya orang ini sudah tahu cara untuk membebaskan dirinya dia. Jadi seperti The High Priestess juga, kalian tahu kuncinya. Dan kalian menggunakan masalah ini untuk merubah diri kalian dari kepompong menjadi kupu-kupu seperti itu. Dan kalian melihat kupu-kupu ini dia seperti dalam jar atau dalam kontainer, dalam gelas di sini. Saya juga merasa kalau Taurus belum bisa merubah dirinya kalian, sebenarnya kalian di sini sudah ada perubahan, saya rasa. Karena kupu-kupu merupakan lambang transformation atau perubahan, kalian sudah sepertinya ada perubahan di sini, tapi kalian belum berani melepaskan diri dari situasi lama. Mungkin seandainya dulu, contoh seandainya dulu Taurus mungkin cepat cemburu, cepat marah seperti itu, sekarang kalian sudah semakin sabar, ataukah kalian sudah tidak seperti dulu cepat cemburu atau cepat marah seperti itu. Sudah ada sedikit perubahan dan kalian hanya perlu membebaskan diri kalian lebih banyak lagi. Kalian perlu membuka penutup dari kontainer ini, penutup dari gelas ini, agar kalian bisa lepas terbang kemanapun kalian inginkan. Oke? Jangan mengurung diri kalian sendiri. Lepaskan diri kalian dari rasa ketakutan dan juga rasa misalnya kalian cepat marah, seperti itu. Karena saya melihat kalian sudah berubah, tapi mungkin belum begitu 100%.
bisa melepaskan diri dari situasi lama ataukah sifat lamanya kalian. Seven of Wands. Jadi di sini yang membuat kalian takut membebaskan diri karena kalian masih takut disakiti. Sedangkan kalian sebenarnya sudah ada di atas. Orang yang ingin menyakiti kalian ada di bawahnya kalian. Kalian dalam artian diingatkan Taurus, kalian sudah memiliki banyak kekuatan untuk berada di atas, seperti itu. Oke? Kalian hanya perlu menggunakan kekuatan itu. Let's clarify Seven of Wands. Ada King of Wands. Jadi King of Wands merupakan orang yang sangat independen dan juga orang yang tidak tergantung sama orang lain. Orangnya sangat bijaksana dan juga sangat mapan. Oke. Jadi kalau misalnya kalian orangnya sudah mapan, jadi janganlah kalian takut untuk membuka diri dengan situasi baru, atau janganlah kalian takut untuk melepaskan diri dari suatu kekangan atau suatu ikatan di sini. Lepaskan diri kalian. Sudah waktunya buat Taurus untuk menikmati keindahan dari dunia ini. Dan juga sudah waktunya buat kalian untuk menunjukkan kepada orang-orang bahwa kalian punya warna yang indah. Bahwa kalian bisa memaafkan orang yang sudah menyakiti kalian. Walaupun misalnya kalian membantu orang ini sudah banyak sekali. Oke. Dan mungkin orang-orang di sekitaran kalian tahu bahwa kalian marah sama dia, jengkel sama dia, dan sekarang kalau kalian melepaskan diri dan menunjukkan kepada orang itu bahwa kalian sudah berubah, kalian menunjukkan warna kupu-kupu, warna sayap yang kalian miliki. Bayangkan kalian kalau kalian seekor kupu-kupu, kalian punya sayap yang sangat bagus, seperti itu. Kalian terbang bebas, tunjukkan kepada orang-orang, ya saya tahu pasangan saya dulu menyakiti saya, pasangan saya dulu selalu mengambil uang saya, tapi saya sudah melepaskan orang itu, saya sudah memaafkan orang itu. Seperti itu. Karena saya tidak perlu memendam rasa amarah dan benci ini. Jadi, tunjukkanlah kepada orang-orang bahwa kalian sudah berubah, bahwa kalian orangnya sangat memiliki aura yang sangat berwarna, seperti itu. Oke. Oke, mari kita lihat keuangan Taurus untuk dalam jangka waktu dekat ini. Four of Swords. Saya merasa untuk keuangan Taurus, mungkin kalian perlu mendalami terlebih dahulu sebelum kalian membeli sesuatu, atau pikirkan terlebih dahulu sebelum kalian melakukan expenses, sebelum kalian membeli sesuatu. Two of Wands. Jadi Two of Wands juga merupakan orang yang kalian disuruh untuk melihat dulu. Kalau kalian berada di dalam bawah matahari, dalam artian saat ini mungkin Taurus lagi banyak rezeki, terutama kalau itu yang terjadi, kalian disuruh untuk, biasa kalau the sun, matahari itu, dia bersinar, terus kalian berjalan di bawah matahari. Untuk melihat situasi dengan jelas, kalian perlu berhenti dan menutupi sedikit matanya kalian untuk melihat apakah jalan ini terbaik buat saya. Apakah membeli barang ini terbaik buat saya? Apakah saya memerlukan barang ini? Atau apakah saya hanya menginginkan barang ini? Seperti itu. Oke? Jadi, itu yang keuangan. Oke, let's start 5-2-1. Ada Queen of Pentacle. Saya sudah bilang tadi bahwa ada Taurus di sini. Mungkin saat ini kalian memiliki banyak rezeki. Oke, jadi apa yang kalian lakukan dulu? Karena Wheel of Fortune menyatakan tentang perubahan, di mana karena perubahan ini sesuai dengan karmanya kita. Jadi kalau kalian dulu suka membantu orang lain secara finansial, maka dari itulah saat ini Taurus, jangan surprise kalau kalian tiba-tiba mendapatkan rezeki yang lebih.
Walaupun rezekinya tidak sebanyak apa yang kalian harapkan, tiba-tiba kalian misalnya jalan di tempat parkir, terus ketemu uang 5.000 atau 10.000, 100.000, itu juga namanya rezeki. Tetap syukuri walaupun sedikit, oke? Jadi seperti tadi saya merasa Taurus sepertinya ada kesempatan buat kalian di sini untuk mendapatkan rezeki yang lebih. Oke. Kalian sudah independen. Mungkin di sini secara emosional juga. Mungkin kalian orangnya sudah dewasa. Pesan buat Taurus, apakah pesan ini dari orang lama atau orang baru? Pesan buat Taurus. I want you. Sepertinya ini orang baru. Oke, sorry. Saya sebenarnya tadi sudah mau bilang orang lama. Itu intuisi saya, tapi mulut saya merasa orang baru seperti itu. Jadi dia sedikit bentrokan. Dan dengan adanya you and I were too young, jadi saya merasa kalau kita koneksi dua kartu ini, mungkin kedua belah pihak, orang lama dan orang baru juga mungkin di sini menginginkan Taurus. Maka dari itulah intuisi saya dan mulut saya dia keluar bersamaan dan dia bentrokan seperti itu. Dan hal itu belum pernah terjadi. Sorry, terus. Jadi di sini sepertinya orang lama dan orang baru juga menginginkan Taurus. Karena kartu kedua mengatakan, kartu ketiga juga mengatakan ini cerita orang lama. Dia bilang, waktu kita ketemu dulu masih muda, maka dari itulah kita dipisahkan. Atau karena dia masih muda dulu waktu kalian ketemu. Dan dia juga bilang bahwa dia menyesal sudah pernah membohongi Taurus. Dan dia juga bilang di sini, dia meninggalkan Taurus di saat dia tahu bahwa Taurus punya orang lain. Dan kartu ini juga mengatakan bahwa Tauruslah orang yang terbaik yang pernah hadir di dalam hidupnya dia. Untuk saat ini dia belum bisa menjadi bagian di dalam hidupnya kalian. Apapun yang dia lakukan, dia sadar dengan hal itu. Dalam artian dia tahu bahwa dia punya kekurangan dan dia tetap melakukan hal itu karena dia lemah atau karena dia masih muda seperti itu. Dan di sini dia juga bilang waktu kalian bersatu dulu dia merasa bahwa dia sebagai penutup dari lukanya kalian. Saat ini dia ingin mengutarakan isi hatinya dia. Walaupun dia bilang dia ingin mengutarakan, bukan berarti dia akan mengutarakannya. Dia ada keinginan secara energi di sini. Dia ada keinginan untuk memberitahu Taurus bagaimana sebenarnya perasaan dia yang terdalam. Oke? Jadi itu yang kita dapat buat Taurus. Saya harap video ini bisa membantu kalian dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih.